Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga selalu sehat. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Yulia dalam pembelajaran PAI. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, Ustazah izin menginformasikan aturan selama pembelajaran. Yang pertama, pastikan teman-teman duduk tenang. Yang kedua, pastikan mendengarkan informasi. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek dengan tuntas. Dan yang keempat, pastikan teman-teman beres-beres jika sudah tuntas mengerjakan proyeknya. Nah, selanjutnya untuk tema pekan ini yaitu tentang tumbuhan di sekitarku. Sebelum Ustazah menginformasikan apa saja tumbuhan yang ada di sekitar kita, Ustazah izin menyanyikan lagu temanya ya, dengan nada Abang Tukang Baso. Boleh kita nyanyikan bersama-sama teman-teman? 1, 2, 3. Tumbuhan di sekitarku salah satu makhluk hidup yang ada di bumi. Tumbuhan di sekitarku memiliki banyak sekali manfaatnya bagi manusia dan bagi hewan agar dapat makanan. Kita selalu sehat dan tidak mudah sakit serta bahagia. Nah, itu adalah lagu temanya teman-teman. Selanjutnya, terdapat di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 7 yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Lalu, tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang ada di bumi. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia ataupun hewan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi manusia, di mana salah satunya sebagai sumber kehidupan. Nah, ini adalah macam-macam tumbuhan yang ada di sekitar kita, teman-teman. Lalu, tumbuhan juga memiliki manfaat. Salah satu manfaatnya adalah oksigen. Oksigen ini tidak berwarna, tidak berasa, dan juga tidak berbau. Lalu, bagian-bagian yang bermanfaat itu ada seperti buahnya, ada akarnya, atau batang yang bisa menjadi sumber makanan atau bisa dimanfaatkan bagi makhluk hidup. Nah, selanjutnya di sini Ustazah akan informasikan materi PAI tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Nah, Nabi Lut alaihi salam berhijrah bersama pamannya bernama Ibrahim menuju Mesir. Keduanya tinggal di sana beberapa lama. Lalu kembali ke Palestina. Di tengah perjalanan menuju Palestina, Nabi Lut ini meminta izin kepada pamannya untuk pergi menuju negeri Sadum di dekat Laut Mati di Yordan. Karena Allah telah memilihnya sebagai nabinya dan rasulnya yang diutus kepada negeri tersebut, maka Nabi Ibrahim mengizinkannya dan Nabi Lut pun pergi ke negara Sadum tersebut. Nah, tetapi di negara Sadum, Nabi Lut ini bertemu dengan kaum Lut. Nah, si kaum Lut ini tidak peduli dengan seruan yang diinformasikan kepada Nabi Lut. Bahkan bersikap sombong terhadap Nabi Lut serta mencemoohkannya.
Meskipun begitu, Nabi Lut alaihissalam tidak pernah putus asa untuk mengajak umatnya atau kaumnya ini untuk tidak sombong. Lalu, ia tetap bersabar mendakwahkan kaumnya, mengajak mereka dengan bijaksana dan juga sopan. Nah, terdapat di dalam surat Al-Ankabut yang artinya, datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Kisah Nabi Lut alaihi salam. Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim. Allah mengangkatnya menjadi nabi bagi kaum Sadum atau Sodom. Nabi Lut pandai bercocok tanam dan beternak. Ia hidup dalam kecukupan. Tugas Nabi Lut sangat berat. Kaum Sadum sangat suka berbuat dosa seperti berjudi, berkelahi, menganiaya, dan merampok. Bahkan istri Nabi Lut termasuk dalam golongan tersebut. Dosa terbesar yang dilakukan oleh kaum Sadum adalah pernikahan antar sesama laki-laki. Hal ini belum pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Nabi Lut berusaha memperingatkan kaumnya bahwa menyukai sesama laki-laki itu haram. Hukuman dari Allah sangat pedih bagi siapapun yang melakukannya. Kaum Sadum tidak percaya jika Nabi Lut adalah utusan Allah. Siang dan malam, Nabi Lut berdoa agar Allah memberinya petunjuk untuk menyadarkan kaumnya. Allah mengutus 3 malaikat untuk menemui Nabi Lut. Para malaikat itu menyamar menjadi pemuda yang rupawan. Istri Nabi Lut memanfaatkan kesempatan ini untuk menyebarkan fitnah bahwa Nabi Lut sesungguhnya juga menyukai sesama laki-laki. Salah satu tamu Nabi Lut berkata bahwa mereka adalah utusan Allah. Mereka datang untuk menyelamatkan Nabi Lut dari hukuman Allah yang akan menimpa kaum Sadum. Nabi Lut diminta untuk meninggalkan kota sebelum subuh tiba, karena pada saat itulah hukuman dari Allah akan datang. Nabi Lut dan pengikutnya segera bergegas pergi. Hanya istri Nabi Lut saja yang masih terlihat ragu, sehingga ia tertinggal dari rombongan Nabi Lut. Kota Sadum hancur dilalap api dan dihujani batu-batu besar. Istri Nabi Lut ikut terbakar bersama kaum Sadum lainnya yang tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini diambil dari surat An-Naml ayatnya yang ke-54 sampai 55. Dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, sedang kamu memperlihatkannya? Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsumu, bukan mendatangi wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu." Nah, kesimpulannya teman-teman, yang pertama, Nabi Lut alaihissalam ini dan kaumnya mendiami daerah dekat Palestina. Lalu yang bernama Sadum. Yang kedua, meskipun Nabi Lut alaihissalam berulang kali menyeru dan memperingatkan
tetapi kaumnya tidak menghiraukan, bahkan mengejek dan menantangnya. Lalu akhirnya negeri Sadum beserta penduduknya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut alaihissalam dan keluarga serta para pengikutnya mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala, kecuali istrinya yang termasuk orang-orang yang durhaka dan dibinasakan. Nah, hikmah yang dapat kita ambil dari cerita Nabi Lut alaihissalam yaitu adalah kegigihan Nabi Lut yang berdakwah, mengajak kaum Sodom untuk meninggalkan perilaku yang merusak, patut kita jadikan teladan. Lalu yang kedua, cobaan dan rintangan dalam berdakwah tidak bisa datang dari manapun, termasuk keluarga dekat. Dan yang ketiga, sikap membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau bertobat dapat menyebabkan manusia tertimpa azab seperti yang menimpa kaum Sodom. Nah, untuk proyeknya, teman-teman menjawab 4 pertanyaan. Lalu pertanyaan yang nomor 4, teman-teman ceritakan hikmah dari kisah Nabi Lut alaihissalam di buku PAI. Nah, cukup sekian informasi yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat terus untuk mengerjakan proyeknya dan pastikan tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.